Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Supriyatna di channel Filosofi Keris. Dan semoga dimanapun Anda berada, kita tetap berada di dalam naungan asihnya yang melimpahkan segala nikmat terhadap kita. Sekarang di esok hari saya mendapatkan 2 buruan. Ini berasal dari sawahan Ponjong. Sekarang masih jam setengah dua pagi. Saya baru saja pulang dari Ponjong membawa 2 buruan keris. Sepertinya semuanya ini keris tilam upih. Sebentar saya perlihatkan kerisnya. Testimoni tilam upih ini berdasarkan 2 racian. Pertama, di sini selalu ada pejetan dan di sini ada tikil alis. Ini pejetan dan ini tikil alis. Tilam upih dapur Mataraman. Yang satu lagi juga sama, ini tilam upih. Waduh. Susah ini, maaf. Karena hanya memakai satu tangan untuk membukanya, jadi agak susah. Aduh. Ini yang jelas-jelas sekali. Di sini ada pesetan dan di sini ada tikil alis. Ini tilam upih, racikan dari tilam upih. Tilam upih sendiri itu memiliki filsafat yang sangat baik bagi sebuah kekeluargaan. Karena tilam upih sendiri itu diturunkan secara turun-temurun kepada keluarganya. Agar bila anak cucunya itu bila mana mencapai pada puncak kekeluargaan, agar sebagai pengingat supaya keris tilam upih ini adalah lambang dari keharmonisan dan lambang dari sebuah ketentraman. Tilam upih ini berarti dapat juga dimaknai sebagai sebuah tikar yang menjadi alat saat kita tertidur pulas. Nah, disitulah mengapa keris ini menjadi simbol sebuah ketentraman. Ini dari pemiliknya, katanya sudah 8 kali turun-temurun tilam upih. Keris ini itu masih utuh semuanya. Ini masih utuh, semuanya masih utuh. Saya sendiri sangat suka. Meskipun hanya tilam upih, namun bagi saya ini adalah sebuah keris dengan filsafat yang sangat dalam. Nah, kalau kita ingin mencapai, misalnya kalau kita itu ingin mencapai sebuah ketentraman atau sebuah keharmonisan, nah, kita itu harus tahu, kita itu harus mau belajar. Misal kalau di dalam agama Islam, supaya kita tidak terpecah belah, supaya kita itu selalu merasakan tentram dalam keluargaan, maka kita itu harus ngaji biar ngerti sebelum kita itu membina sebuah kekeluargaan. Misal ada pengetikan seperti ini: dukain wa khirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsadi ustadin wa tuli zamani. Rupane sangune wong urip utawa sangune wong ngaji kuwi limpat ora kena aras-arasen, seperti itu misalnya. Limpat ora kena aras-arasen sama saja seperti seorang yang kekeluargaan. Mau ngarep kekeluargaan itu ya kalau sudah saling percaya, saling mencintai, kalau memang sudah betul-betul yakin di dalam diri kita, ya udah jangan ragu-ragu. Wa khirsin, wa khirsin itu tidak pelit maknanya. Wa khirsin, nah di dalam, apalagi dalam sebuah keluargaan. Di dalam sebuah keluargaan kita itu tidak boleh pelit. Itu kita itu kalau sudah berkeluargaan harus saling ada keterbukaan antara satu dan yang lainnya, seperti itu. Pasti barin, dan kita itu harus sabar. Nah, seperti itu. Apalagi seseorang sudah kekeluargaan, kita harus banyak sabar dalam menghadapinya. Contoh misal ada sebuah keberbedaan, kita sadar saja bahwa
yang dinamai sebuah keberbedaan itu adalah panduming dumadi. Manusia itu kalau sama ya bingung, nggak bisa manusia itu sama, kita harus beda. Karena manusia itu diciptakan secara berbeda-beda. Nah, tujuannya berbeda itu apa? Agar kita itu diantara dirinya masing-masing yang mendorong kita untuk belajar mengenali satu dan yang lainnya. Misal kalau di dunia itu harus sama, masa iya laki-laki harus rapi atau harus menikah dengan laki-laki itu? Lah, itu kan nggak mungkin, itu berarti homo. Seperti itu. Sabar di dalam menghadapi cobaan di dalam kekeluargaan, sabar dalam menghadapi segala situasi ekonomi, atau agar kita itu bisa menjadi seseorang yang lebih sabar sebagai penggal itu. Wablu rotin. Nah, kemudian masuk di dalam wablu rotin, sangu. Rupane wong urip iku kudu duwe sangu. Nah, misal seperti itu. Sangu sendiri terdiri dari 3 macam. Jadi saya pernah belajar di dalam kitab Nasiul Ibad. Itu ada 3 hal pokok di dalam sebuah kehidupan agar kita merasa tentram. 1, harus berbuat baik terhadap siapapun, entah itu manusia, entah itu sama hewan, entah itu sama alam, seperti itu. Yang kedua, kita harus membenahi perongkosan hidup kita, itu juga penting. Nah, yang ketiga, kita harus membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Dengan seperti itu kita diberikan 3 pedoman di dalam hidup untuk mencapai ketentraman di dalam hidup. Yang pertama tadi adalah berbuat baik terhadap siapapun. Daripada kita berebut kebenaran, lebih baik kita berbuat baik terhadap siapapun. Dan yang kedua, kita harus membenahi perongkosan, atau kita harus memperbaiki perongkosan agar kita bisa menyambung hidup. Dan yang ketiga, kita harus mencari makanan dengan yang halal agar kita tidak menjadi sombong, agar kita tidak serakah. Bagaimanapun caranya, yang penting jangan menghalalkan segala cara. Nah, itu yang disebut dengan sangune wong urip utawa sangune wong rapi. Wa bulqatin sangu wa irsati ustadin. Nah, itu yang kelima. Wa irsati ustadin itu ada yang menuntun atau ada gurunya. Seperti itu. Wa tuli zamani, lalu suwe mangsane wong ngaji, wong bebrayan utawa wong rabi kuwi iki ora mung sedina rong dina, mesti ya pingine sak teruse ngasih ora neng sing iso misahke meskipun kuwi kematian. Maksudnya ngasih ora neng sing iso misahke meskipun kuwi kematian, supayane sesuk tetep neng akhirate tetep dadi siji. Nah, seperti itulah lambang atau filsafat yang ada di dalam keris tilam upih, makanya saya suka sekali. Nah, itu dukain wa khirsin wastibarin wa bulghatin wa irsati ustadin wa tuli zamani. Rupane limpat ora kena aras-arasen, loba sabar ana sangune piwulang gurune lan sing suwe mangsane. Seperti itu yang harus didalami bagi seseorang yang ingin menikah, agar kita tidak terpecah belah, agar kita tidak saling membenci, agar kita terus saling mencintai. Cukup sekian dari saya. Mungkin kalau ada perkataan atau tutur yang tidak mengenakan di hati Anda, saya mohon maaf. Semoga dengan arti dan filsafat keris tilam UP ini itu bisa menjadi manfaat di dalam kekeluargaan atau di dalam kehidupan kita. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilam UP.